Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 4. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat cegahan dari kekafiran. Al-muradu bil anba'i huna kullu ayatin fil Qur'ani fiha iratun wa ibratun wa targhibun wa tarhib au tadullu ala tariqil imani billahi wal yawmil akhir wal wahyi alladhi nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka yang dimaksud dengan al-anba adalah setiap ayat Al-Quran yang mengandung nasihat, renungan, atau pelajaran. Ada kalanya berupa tarhib. Arti tarhib memberikan dorongan supaya seseorang melakukan kebajikan. Ada kalanya al-anba berupa tarhib, ancaman supaya seseorang tidak melakukan keburukan. Atau al-anba hendak memberikan arti nasihat supaya seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala serta beriman kepada hari akhir dan beriman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah yang dimaksudkan dengan al-anba. Walaqad ja'ahum minal anba'i ma fihi muzdajar. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka al-anba, sebagaimana yang kita jelaskan, meliputi arti nasihat, renungan, pelajaran, yang kesemuanya itu memberikan makna tarhib. Maksudnya hendak memberikan dorongan supaya seseorang melakukan kebajikan. Atau memberikan makna tarhib, ancaman supaya seseorang tidak melakukan keburukan. Al-anba memiliki makna yang lain supaya seseorang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beriman kepada hari akhir serta beriman dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma fihi muzdajar, yang di dalamnya didapatkan cegahan dari kekufuran supaya seseorang tidak melakukan perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yarallahu bi'ibadihil kufra. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak rela perbuatan kufur yang dilakukan oleh para hamba. Mengapa? Karena semua bukti-bukti itu telah ditegakkan. Nikmat-nikmat itu telah diberikan agar supaya seseorang tidak kufur nikmat, tidak melakukan suatu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal ma'na anna Allah Subhanahu bayyana lil musyrikina ala lisani nabiyyi Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam ad-dalail al-kafiyata 'ala al-haqq wal mawa'idh al-wafiyata fi az-zajri 'anil batil.
Arti muatan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada orang-orang musyrik melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa atau dengan dalil-dalil yang konkret. Dalil-dalil tersebut memaparkan kebenaran serta nasihat-nasihat untuk mencegah mereka supaya tidak melakukan perbuatan salah, tidak melakukan perbuatan dosa, atau mereka tidak melakukan perbuatan batil. Jadi Al-Quran mencegah mereka supaya mereka meninggalkan perbuatan kufur. Hikmatun balighatun ay kullu ma jaa fil Qur'ani wa huwa hikmatun balaghatil ghayata fil 'idati wad dilalati 'ala al haqq walakin fama tughni an-nuzur ma'al 'inad wal israr 'ala al kufri wad dhalal. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 5, hikmatun balighatun. Itulah suatu hikmat yang sempurna. Semua yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan hikmah. Artinya semua yang berasal dari Al-Quran itu merupakan hikmah. Hikmah tersebut meliputi nasihat-nasihat dan dalil-dalil yang mengemukakan kebenaran. Akan tetapi nasihat-nasihat itu, peringatan-peringatan itu tiada berguna bagi mereka, karena mereka telah menentukan sikap kufur, takabbur, sehingga nasihat-nasihat tersebut dijelaskan fama tughnin nuzur, maka peringatan-peringatan itu atau nasihat-nasihat itu tiada berguna bagi mereka, karena mereka menentang. Dan mereka terus-menerus menentukan pilihan untuk melawan. Menentukan pilihan ingkar, kufur, serta mereka lebih senang untuk melakukan kesesatan.